Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Kalau minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar pengertian surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita fokus pada sistematika surat lamaran pekerjaan. Urutannya apa saja sih yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan itu akan kita pelajari pada pertemuan sekarang. Baik, yang pertama urutannya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat menunjukkan surat tersebut dibuat di mana dan kapan. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditulis di sebelah kanan atas, dan tempat dan tanggal pembuatan surat itu tidak diakhiri dengan tanda titik karena bukan termasuk pada kalimat. Contoh seperti yang kalian lihat ini, tempatnya adalah Makassar. Kemudian setelah Makassar ada tanda baca koma, lalu tanggal, lalu bulan diawali huruf kapital A berarti harus huruf kapital, lalu 2019 tidak diakhiri dengan tanda baca apapun, tidak titik, tidak juga koma. Nah, itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian urutan yang kedua adalah lampiran. Lampiran ini sebetulnya sifatnya adalah opsional. Artinya boleh dituliskan, boleh juga tidak. Nah, penulisan kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam, tetapi harus ditulis lengkap. Misalnya, jika dituliskan ada lampiran, maka dituliskan kata tersebut menjadi lampiran. Kemudian, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, 6 lembar. Maka tidak boleh ditulis pakai angka, tetapi 6 itu ditulis menggunakan huruf 6 lembar. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan pada urutan yang ketiga, yaitu nama dan alamat tujuan surat. Ada beberapa ketentuan yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah nama dan alamat surat yang dimaksud, yaitu alamat tujuan pengiriman surat. Kepada siapa dituliskan, alamatnya harus lengkap. Bagian ini menunjukkan nama dan tempat penerima surat. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang pertama adalah nama dan alamat penerima surat ditulis di bagian kiri dari kertas surat lamaran pekerjaan, di sebelah kiri bagian atas. Lalu, alamat disarankan tidak melebihi dari 3 baris. Kalau bisa diusahakan alamat itu hanya sampai batas 3 baris. Lalu, penulisan kata kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat. Diabaikan saja, tidak harus ditulis. Kepada yang terhormat tidak perlu pakai kata kepada. Kemudian, penulisan kata jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat, tetapi ditulis lengkap. Jalan Patimura, jalan harus ditulis, tidak boleh JLN. Kemudian, tidak menggunakan tanda titik untuk mengakhiri setiap barisnya. Jadi tidak ada tanda baca, boleh tanda titik, boleh tanda koma pun tidak ada ya. Nah, contoh coba kalian lihat. Yang terhormat titik. Kepala Personalia PT Angkasa Jaya. Jalan Patimura 25, Jakarta. Di sana tidak ada kepada, tidak ada seperti itu ya. Dan di akhir kata Jakarta tidak ada titik ataupun koma. Nah, jadi mohon diingat hal-hal apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat
nama dan alamat tujuan surat. Nah, urutan selanjutnya adalah dari surat lamaran pekerjaan, salam pembuka. Salam pembuka ini adalah bagian surat yang berupa kata pembuka. Salam pembuka ini berfungsi untuk mengawali surat. Salam pembuka selalu ditulis di sebelah kiri. Kemudian, huruf pertama, kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Lalu salam pembuka selalu diakhiri dengan tanda koma. Nah, sebagai contoh, coba anak-anak lihat dengan hormat. Ini adalah salam pembuka. Ditulis di sebelah kiri. Huruf pertama diawali dengan huruf kapital. Contoh D dengan huruf pertama, kata pertama diawali dengan huruf kapital, yaitu huruf D yang ditulis dengan huruf kapital. Salam pembuka selalu diakhiri dengan tanda koma, hormat. Ini adalah salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Artinya adalah bahwa masih ada kelanjutan daripada surat tersebut, sehingga ditulis menggunakan tanda baca koma. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuka surat. Apa saja yang harus ada dalam pembuka surat? Nah, kita pelajari. Kalimat pembuka surat merupakan bagian awal surat. Kalimat pembuka surat digunakan sebagai pengantar untuk menyampaikan isi surat dan menarik perhatian pembaca terhadap isi pokok surat yang kita isi di dalamnya. Dalam pembuka surat harus sudah muncul pernyataan umum yang sering kita sebut dengan tesis, yang menggambarkan diri si pelamar atau diri si pemohon. Contoh, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini merupakan bagian awal isi surat. Kemudian boleh juga dengan pilihan yang lain, misalnya dalam harian harapan baru tanggal, maka disebutkan tanggal berapa kalian baca di harian harapan baru itu lowongan pekerjaan. Itu boleh juga. Atau diawali dengan mendengar iklan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan Bapak, boleh juga seperti itu. Jadi tinggal kalian memilih mana yang mau kalian buat dalam pembuka surat dari contoh 3 kalimat yang Ibu buat di sini. Oke anak-anak, selanjutnya adalah isi surat. Dalam isi surat ini ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama adalah identitas si pelamar. Kemudian maksud dan tujuan si pelamar membuat surat lamaran pekerjaan. Lalu unsur-unsur penunjang apa yang dimiliki oleh si pelamar sehingga si pelamar itu nanti mudah diterima. Nah, contoh kita bahas yang pertama adalah identitas. Identitas meliputi apa saja? Nama, tempat, koma, tanggal lahir. Kalau di tempat ini ada koma, maka di sini di Madura ada koma. Kalau di tempat nanti Anda bikin garis miring, maka di Madura menggunakan garis miring. Lalu pendidikan terakhir disebutkan, kemudian alamat. Nanti boleh ditambahkan misalnya nama email saudara atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi ketika kalian diterima, maka bisa dihubungi melalui telepon. Ini adalah identitas yang kurang lebih harus ada dalam isi surat yang meliputi identitas. Maksud dan tujuan itu adalah di isi surat. Tadi yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah maksud dan tujuan. Apa tujuan kamu untuk melamar pekerjaan? Dituliskan di maksud dan tujuan. Misalnya, saya ingin menjadi seorang tenaga marketing di perusahaan
yang sedang Bapak pimpin, misalnya. Itu adalah maksud dan tujuan. Lalu di dalam isi ada lagi tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, unsur-unsur penunjang yang kalian lampirkan. Terkadang unsur penunjang ini meskipun namanya unsur penunjang, tetapi bisa menjadi salah satu yang membantu kamu lebih cepat diterima. Apa saja biasanya unsur-unsur penunjang? Ini bisa fotokopi ijazah yang kalian punya, lalu fotokopi transkrip nilai yang kamu miliki, lalu fotokopi kartu tanda penduduk. Jika ada 4 atau 5 atau bahkan lebih unsur penunjang yang kamu miliki, maka tuliskan semuanya supaya lebih mudah kamu diterima. Barangkali pelamar yang lain tidak memiliki banyak unsur penunjang. Selanjutnya kita akan sampai kepada penutup surat. Dalam penutup surat ini, apa yang harus ada? Yaitu penutup surat ini adalah merupakan bagian akhir isi surat. Di sini harus ada harapan dan ucapan terima kasih. Harapannya, kamu tuliskan bahwa saya berharap saya diterima menjadi seorang tenaga marketing di perusahaan yang sedang Bapak pimpin. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Itu yang harus ada di bagian penutup surat. Lalu unsur yang terakhir adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Bagian ini berada di pojok kanan bawah surat. Salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat. Fungsi bagian ini hampir sama dengan salam pembuka. Oleh karena itu, pemilihan salam penutup harus disesuaikan dengan salam pembuka. Salam penutup harus diakhiri dengan tanda koma. Contoh, hormat saya. Hormat saya ini merupakan salam penutup. Setelah kata saya, maka ada koma. Tadi ketika di salam pembuka ada dengan hormat, setelah hormat ada koma. Sama dengan ini juga. Nah, hormat saya, koma, lalu kamu tanda tangan, kemudian nama jelas. Nah, itu adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Urutannya harus sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di dalam YouTube ini ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Baik anak-anak, karena kalian sudah Ibu jelaskan semuanya dan juga Ibu paparkan melalui Google Meet, maka hari ini kalian ada tugas. Di sini sudah Ibu siapkan satu lowongan pekerjaan. Mohon disimak dan dibaca dengan baik, lalu buat surat lamaran berdasarkan lowongan pekerjaan ini. Hal-hal yang mengenai tanggal, tempat, dan lain sebagainya, jika tidak tercantum di sini, bisa dibuat dengan bahasa sendiri. Tapi yang pasti harus memenuhi tadi sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Jika ada yang kurang jelas, nanti boleh kalian tanyakan dalam Google Meet atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga semangat selalu. Nah, itu ya anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau masih kurang jelas, kalian bisa tetap buka link YouTube-nya, lalu disimak kembali sehingga sampai paham apa yang kita pelajari. Di sebelumnya sudah ada penjelasan surat lamaran pekerjaan di YouTube Budiana sebelumnya. Boleh juga Anda buka. Dan yang YouTube kali ini adalah hanya khusus pada sistematika penulisan surat. Semoga kalian tetap semangat
dan memahami apa yang Bu Diana paparkan. Salam sehat dan selamat pagi.